Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun adik-adik berada. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ani Asri Fauzia. Pada video kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Namun sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Adik-adik, Anda sabarkan belajar mengenai materi yang telah disampaikan? Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Yang kedua, dapat membedakan grafik antara GLB dan grafik GLBB. Yang ketiga, dapat mengetahui contoh dan penerapan GLB serta GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah adik-adik bahwasannya di dunia ini tidak ada yang benar-benar tidak bergerak loh. Semua benda yang ada di dunia sebetulnya bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama ada GLB atau gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak lurus benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Rumus GLB sendiri ialah V sama dengan S per T, di mana V ini merupakan kecepatannya, memiliki satuan meter per sekon, dan S merupakan jaraknya, memiliki satuan meter, dan T merupakan waktu tempuhnya, memiliki satuan sekon. Nah, untuk rumus GLB sendiri ini tidak lepas dari kelajuan maupun kecepatan. Selanjutnya ada macam-macam grafik pada gerak lurus beraturan. Yang pertama, seperti gambar di samping, ini merupakan contoh grafik jarak terhadap waktu, yaitu grafiknya berupa garis lurus di mana jaraknya ini sebanding dengan waktunya. Jadi, semakin lama waktu yang ditempuh, jaraknya pun semakin jauh. Kedua, seperti grafik di samping, ini merupakan kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatannya ini konstan atau tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, ada grafik percepatan terhadap waktu. Pada gerak lurus beraturan ini, percepatannya adalah 0, sehingga jika digambarkan, grafiknya akan menjadi seperti pada di samping ini. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah cukup paham kan mengenai konsep gerak lurus beraturan? Pastinya sudah dong ya, karena tadi sudah menyimak mulai dari apa itu GLB, rumusnya seperti apa, dan grafiknya seperti apa. Lalu sekarang kita lanjut ke contoh soal dari gerak lurus beraturan. Nih, kakak punya contoh soal mengenai GLB yang pastinya mudah banget untuk adik-adik pahami. Untuk yang pertama, soalnya ada sebuah mobil bergerak dengan kelajuan rata-rata 80 km per jam selama waktu 60 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah A. 20 km, B. 40 km, C.
80 km dan D 140 km. Pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui tadi ada kelajuan atau V, yaitu 80 km per jam. Sedangkan untuk waktunya atau T sebesar 60 menit atau sama dengan 1 jam. Yang ditanyakannya jarak atau S. Maka dari rumus yang telah kakak sebutkan tadi, yaitu V sama dengan S per T, ketika kita mencari jaraknya maka rumusnya S sama dengan V dikali T. V nya tadi 80 km per jam dan waktunya menjadi 1 jam. Tadi kita sudah belajar mengenai GLB. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu dan lintasan gerak benda tersebut berupa garis lurus. Pada GLBB ini ada 3 rumus utama yang sering digunakan. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, rumus untuk mencari jarak, S sama dengan V0T plus minus setengah AT. Dan yang ketiga atau terakhir, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dimana untuk V0 ini merupakan kecepatan awalnya, memiliki satuan meter per sekon, sedangkan untuk Vt merupakan kecepatan akhirnya, yaitu dengan satuan meter per sekon juga. Sedangkan untuk S ialah jarak, satuannya meter, dan T merupakan waktu, satuannya sekon. Sedangkan A ialah percepatan atau perlambatan, memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Tanda plus pada rumus di atas merupakan GLBB yang dipercepat. Jadi ketika GLBB-nya dipercepat, gunakan tanda plus. Sedangkan untuk tanda minusnya digunakan ketika GLBB-nya diperlambat. Selanjutnya ada macam-macam grafik pada GLBB. Yang pertama ada grafik GLBB yang dipercepat. Seperti gambar di samping, ini merupakan grafik jarak terhadap waktu. Bentuk grafiknya berupa garis lengkung yang terbuka ke atas. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatannya ini semakin bertambah. Yang ketiga, ada percepatan pada GLB, yaitu percepatannya tetap, sehingga grafiknya berupa garis dengan percepatan yang tidak berubah. Untuk contoh soal pada GLBB ini seperti ini. Ada sebuah bola, mula-mula diam pada lantai yang licin. Kemudian bola tersebut didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar kecepatan bola setelah bergerak selama 4 sekon. Seperti cara penyelesaian pada contoh soal GLB, kita tulis dulu apa yang sudah diketahui dari soal tersebut. Yang pertama ada percepatannya atau A sebesar 2 meter per sekon, sedangkan waktunya 4 sekon. Dan V0-nya 0 meter per sekon karena awalnya diam. Terus yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah kecepatan akhir atau Vt. Karena ditanyakannya Vt, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu Vt sama dengan V0 plus AT. Masukkan V0-nya 0, A-nya 2, dan T-nya 4, sehingga diperoleh kecepatan akhirnya sebesar 8 meter per sekon. Sedangkan untuk contoh penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya pada pesepeda, terutama pada jalan menanjak ataupun menurun. Saat bersepeda, pasti ada kalanya kamu mengayuh dalam kecepatan tinggi dan terkadang juga mengayuh dengan kecepatan yang lambat. Saat berada di tanjakan, kamu akan menaiki sepeda dengan laju yang dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara GLB dan GLBB ialah pada GLB kecepatannya ini konstan,
Sedangkan pada GLBB kecepatannya ini berubah, baik dari cepat menjadi lambat atau dari lambat menjadi cepat. Sedangkan percepatannya ini konstan atau tetap untuk GLBB. Baik dari segi rumus juga tadi berbeda ya adik-adik. Nah, gimana nih adik-adik? Materinya keren kan? Pastinya keren dong. Semoga apa yang tadi kakak sampaikan bermanfaat bagi adik-adik dan adik-adik lebih paham mengenai konsep GLB dan GLBB. Kurang lebihnya kakak mohon